Oke, selamat siang Bu Nisma. Selamat siang, Ibu Weni. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Saya dengar-dengar nih Ibu nanti ada mau coaching sama rekan sejawat ya? Iya, betul. Oke, nanti pas Ibu melakukan coaching, mungkin saya di sana ikut mengamati ya Bu ya. Siap, siap. Sesuai Silakan, dengan Ibu. rubriknya, ya sesuai dengan alur cerita dan juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu, buat dukungannya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih Bu. Ya, silakan, Ibu. Ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coachingnya hari ini? Em, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Gitu. Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih untuk coach hari ini. Iya, lebih spesifiknya mungkin hari ini saya mau lebih belajar lagi untuk bisa eh, hadir secara penuh bagi coach dan saya bisa mendengarkan kata-kata kunci dari permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Kemudian dari kata-kata kunci itu saya mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Dan pada akhirnya nanti saya membimbing coach untuk pada akhirnya coach sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu Nisma. Eh, untuk selanjutnya, indikator apa Ibu yang akan Ibu pakai dalam proses coaching ini hari ini? Setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk bisa menemukan solusi serta langkah-langkah untuk rencana pelaksanaan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Begitu, Ibu. Oke, baik, luar biasa Ibu. Mungkin saya tidak banyak, nggih, tidak banyak untuk coach Ibu. Cuma nanti saat eh, saat memulai coaching, jangan lupa ya Bu ya untuk menerapkan alur tirta dan juga rasa, nggih. Iya, Ibu. Nanti saya tentunya pada saat coaching hari ini akan menggunakan alur Tirta dan Rasa. Dan nanti saya akan mengawali dulu dengan menanyakan kembali tujuan dari coaching itu dilaksanakan. Jadi kita menyepakati terlebih dahulu. Setelah itu kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita mendiskusikan bagaimana rencana aksi dan akhirnya ditutup dengan komitmen dari coach itu sendiri bahwa coach sendiri itu akan bertanggung jawab atas setiap langkah-langkah rencana aksi yang akan dilaksanakan. Begitu, Ibu. Ya, baik Ibu Nisma. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin saya akan menanyakan eh, apa harapan dari observasi hari ini, Bu? Ya, harapan saya Koci mampu mengidentifikasi permasalahan yang dia alami atau kendala-kendala yang beliau sendiri hadapi, begitu. Serta mampu mencari solusi dari masalah-masalah yang ada itu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Nisma atas waktunya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, Terima kasih. siap, Ibu. Terima kasih, Bu Weni. Iya. Baik, selamat siang, Pak Komang Sutrisna. Masih di mute, Bapak, mohon maaf.
Selamat siang Bu Nisma. Bagaimana kabarnya Pak Komang? Baik. Kabar ya sejauh ini baik Bu. Puji Tuhan baik ya. Baik Pak, kita sudah ada di proses coaching ini sekarang. Apakah Pak Komang sudah siap? Siap Ibu. Baik. Eh, untuk itu saya bisa mulai ya Pak untuk proses coaching hari ini. Kita mulai awali terlebih dahulu dengan eh, kita menyepakati dahulu topik pembicaraan, tujuan pembicaraan yang kita mau laksanakan hari ini. Mungkin saya mau mengawalinya dengan eh, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari proses coaching hari ini, begitu. Baik Bu. Jadi untuk coaching hari ini, melalui coaching hari ini saya berharap pertama saya bisa menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, kemudian dari diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari diri saya bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dalam berkaitan dengan profesi saya baik sebagai guru maupun sebagai wali kelas. Seperti itu Ibu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi kita sepakat kita mau sama-sama memahami terlebih dahulu permasalahan yang dialami dan dari permasalahan itu Pak Komang sebagai wali kelas, sebagai guru dapat menemukan solusinya. Oke, kalau begitu sekarang saya persilakan kepada Bapak Komang untuk menggali dan memetakan situasi saat ini. Apa sih permasalahan yang Pak Komang Trisna alami saat ini? Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelumnya samping sebagai guru, saya juga kebetulan diberikan tugas tambahan pada pelajaran ini sebagai wali kelas. Nah, pada posisi sebagai wali kelas, di sana pasti saya membentuk perangkat kelas sesuai dengan proses demokrasi yang sudah saya lakukan, di mana setiap siswa saya berikan kesempatan untuk mengajukan diri ataupun ditunjuk, kemudian akhirnya terbentuk perangkat kelas dan pengurus kelas lainnya. Nah, tapi gini Bu, belakangan banyak uh, apa sering pengurus kelas mencari saya melapor selaku wali kelasnya bahwa mereka khususnya pengurus kelas karena dominan sebagai dominan anak-anak perempuan, mungkin mereka ada kendala dalam menyampaikan dalam mengelola kelas, dan mereka juga bercerita tentang sulitnya mengontrol teman-temannya yang laki-laki khususnya Ibu, sehingga mereka sering mencari saya untuk berdiskusi dan minta bantuan saya untuk menyampaikan juga kepada rekan. Nah, saya memaklumi karena ada tanggung jawab di sana dalam pengelolaan kelas. Kemudian saya beberapa kali udah menindaklanjuti, saya masuk kelas dan berdiskusi sama anak-anak, menyampaikan bahwa pengurus kelas itu adalah orang yang mereka tunjuk, yang mereka pilih untuk mewakili mereka dalam melaksanakan tugas-tugas harian kelas. Oleh karena itu, ketika ada pembagian tugas atau ada petunjuk tugas dari perangkat kelas, ya yogianya semua mengikuti. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, tetapi karena beberapa kali masuk kelas, justru tanggapan muncul, Ibu, bahwa saya sebagai wali kelas terkesan terlalu membela perangkat kelas, terlalu membela anak perempuan, sehingga Iya, iya. muncul kesan saya mengabaikan perangkat anggota kelas lainnya, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, ini uh, ya yang sedang saya hadapi, Bu. Seperti itu. Begitu ya. Oke. Untuk selama ini penanganannya berarti yang Bapak lakukan, Bapak sudah bertemu dengan seluruh anak-anak di kelas dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas dan juga mengingatkan bahwa memang perangkat kelas yang telah ditetapkan itu memiliki job desk ya. Dan ternyata hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh anak-anak yang tidak bisa dikontrol itu tadi ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke, Betul, Ibu. Hmm. baik. Eh, apakah Bapak ada upaya lain yang sempat terpikirkan oleh Bapak untuk bisa dilakukan menghadapi situasi seperti ini? Kalau menurut saya, ya mungkin mereka ya selain sebagai di luar dari perangkat kelas, ya mungkin ingin terlihat juga punya punya anggaplah kuasa, punya menggerakkan punya atau bisa menggerakkan rekan lainnya, sehingga
Ya kalau saya lihat dari kebutuhannya sepertinya ada akan kekurangan kebutuhan akan kekuasaan di sana. Seperti itu, Bu. Iya, berarti eh, kebutuhan akan kekuasaan ya, yang seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa anak-anak yang rebel, yang tidak bisa dikontrol, itu sepertinya mereka membutuhkan untuk diakui juga, begitu ya Pak ya? Kalau saya tidak salah Iya, ya, tangkap. seperti itu, Bu. Oke. Berarti setelah Bapak mengetahui kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut adalah kebutuhan akan kekuasaan, berarti bagaimana cara Bapak kira-kira untuk memenuhi kebutuhan itu? Apakah Bapak terpikirkan suatu cara mungkin? Kalau kemarin saya pernah coba, Ibu, pada saat event 17-an, saya coba berdiskusi dengan pengurus kelas, kita coba deh memberikan ruang kepada anak-anak, khususnya cowok-cowoknya atau laki-lakinya, saya tunjuk atau saya arahkan bersepakat dengan pengurus kelasnya, mereka ditunjuk sebagai koordinator menghias kelas, Bu. Nah, itu saya coba lakukan, dan ternyata hasilnya begitu mereka diberikan kepercayaan seperti itu, ya meskipun tidak juara satu, tetapi mereka semua aktif jadinya. Ya saya lihat ada loyalitas mereka terhadap kelas, mereka bahu-membahu tanpa diarahkan ya secara kreatif, kemudian apa yang mereka keluarkan untuk menghias kelas, dan Mm-mm. ya syukurnya kelasnya bagus jadinya. Nah itu kemarin yang eh, pernah saya lakukan, dan seperti itu hasilnya, Bu. Jadi mereka aktif, mereka mau berkontribusi terhadap ya usaha untuk menghias kelas meskipun tidak harus juara satu, tetapi saya melihat di sana kondisi kelasnya eh, solid, terbangun jadinya, Bu, gitu, Bu. Iya, iya, iya. Baik sekali itu sebenarnya yang Bapak sudah lakukan. Itu sangat luar biasa sekali, Bapak. Artinya Bapak sudah berusaha untuk memfasilitasi mereka, melibatkan semua pihak dalam sebuah diskusi kelas, begitu ya. Dan di sini saya lihat memang kan anak-anak laki-laki seringkali selalu ada di dalam dinamika kelas ya, sulit dikendalikan dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika mereka diajak berdiskusi secara terbuka, yang tujuannya adalah mencari solusi bersama, bekerja sama untuk suatu lomba begitu ya. Ternyata hal itu justru membuat mereka merasa dihargai. Bukan begitu, Bapak? Iya, iya, betul, Bu. Jadi mungkin mereka ketika saya berikan kepercayaan sebagai koordinator, mereka merasa dihargai mungkin, Bu. Seperti Iya. itu, Bu. Mm-mm. Lalu setelah Bapak menyadari hal ini, apakah ke depannya Bapak akan mencoba lagi melakukannya di kelas? Mungkin di situasi yang berbeda ya. Kata kuncinya adalah melibatkan mereka semua dalam diskusi bersama. Mungkin dengan cara yang sama yang Bapak pernah lakukan ini, dengan cara itu kebutuhan mereka akan kekuasaan itu bisa terpenuhi. Mereka secara terbuka merasa dilibatkan begitu dan mereka jadinya memiliki rasa memiliki itu sendiri dan tanggung jawab bersama begitu, Pak. Mungkin eh, kira-kira apa ya rencana Bapak melihat ini sudah pernah dilaksanakan dan Bapak mungkin bisa lebih menggali lagi dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, tapi dalam situasi yang berbeda. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadinya saya kepikiran nih, nanti saya akan coba terapkan misalnya dalam keseharian, kan ada tugas piket. Kebetulan laporannya juga katanya anak-anak cowoknya suka kabur dari tugas piket nih, sehingga yang kerja hanya anak-anak perempuan saja. Nanti saya akan coba menempatkan mereka sebagai koordinator piket untuk mengawasi pelaksanaan tugas piket sehari-hari. Nah, sehingga dengan pemberian tugas kepercayaan sebagai koordinator piket, mereka bisa mengawasi dan membantu, sekaligus membantu atau berkontribusi pada kebersihan kelas. Mungkin seperti itu jadinya, akan coba, Bu. Iya, mantap Pak. Luar biasa sekali. Berarti rencana aksinya adalah melibatkan mereka dalam kegiatan piket ya Pak ya. Sehingga mereka Ya, tidak hanya perangkat-perangkat kelas saja yang bekerja, tapi mereka semua bisa dilibatkan. Luar biasa Pak. Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang telah Bapak jabarkan sebelumnya. Dan saya mungkin ingatkan ke depannya
supaya Bapak bisa berkomitmen dalam langkah-langkah ini. Jadi sehingga Bapak tidak lagi menimbulkan kesan di anak-anak bahwa Bapak hanya membela ketua kelas begitu ya. Tapi benar-benar berkomitmen untuk langkah selanjutnya ini benar-benar melibatkan seluruh siswa di kelas sehingga semuanya merasa terhargai dan kebutuhan mereka akan terpenuhi. Pak ya. Terima kasih sekali Bu. Jadi dari diskusi saya dengan Ibu akhirnya saya bisa punya gambaran, dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya. Nanti saya akan berkomitmen dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya rencanakan tadi. Dan terima kasih sekali sudah membimbing saya pada pemecahan masalah saya. Terima kasih Bu. Oke. Kalau begitu, saya akhiri untuk sesi coaching kita hari ini ya, Pak. Sampai jumpa di Baik, terima pertemuan kasih Bu. berikutnya. Nanti saya follow up Sampai kembali. jumpa. Oke, Oke, terima kasih mari. Bu. Baik. Halo, Ibu Weni. Ya, Selamat siang. selamat siang Ibu Nisma. Gimana tadi proses coachingnya hari ini? Wah, gimana ya? Saya jadinya ju- tidak hanya coach saya yang belajar sesuatu, saya pun juga belajar sesuatu loh, Ibu. Wah, Puji Tuhan keren tadi sekali. lancar, baik, berjalan dengan baik. Ya, Astukare ya sudah lancar dan tadi sempat saya lihat juga percakapannya nyaman sekali, nyambung sekali, sesuai banget dengan alur coaching kita ya. Nah, terima kasih Ibu. Iya. Ini juga berkat Heeh. bimbingan dari Ibu Weni juga. Nggih. Nah, kalau untuk indikatornya apakah sudah sesuai Bu Nisma? Kalau menurut Bu Nisma? Setelah saya tadi melakukan proses coaching, saya rasa saya sudah lebih baik daripada proses coaching yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan saya juga sudah berusaha menggunakan alur Tirta juga, Ibu, menanyakan tujuan dulu, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, serta menanyakan tanggung jawab dari coach itu sendiri dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan step by step atas semua solusi-solusi yang telah beliau susun begitu. Jadi saya senang juga karena ternyata saya juga telah mampu begitu menggali potensi dari coach itu sendiri sehingga coachnya sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik. Ternyata coachingnya Bu Nisma itu luar biasa ya. Itu berkat Ibu juga. Nah, saya lihat sendiri tadi benar-benar Ibu tuh fokus banget mendengarkan, terus berpression gitu kan, kehadiran penuh. Dan juga pertanyaan tadi sungguh-sungguh berbobot. Jadi saya rasa eh, coaching kita hari ini sudah sangat baik dan lebih baik dari sebelumnya. Terima Sehingga kasih Ibu. mm, sehingga saya mengapresiasi Bu dengan kinerja Ibu sangat luar biasa. Wah, terima kasih banyak Ibu Weni. Nggih. Kedepannya Eh, pasti akan perlu ditingkatkan terus begitu. nah, nanti kalau ada waktu-waktu senggang, boleh-boleh tuh kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya Siap, Ibu. mengenai observasi hari ini. Siap. Nggih. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Siap Bu Nisma. Semoga ada manfaat bagi kita nggih dalam observasi ini. Iya, saya juga ingin lebih dalam lagi, Bu, mempelajari tentang alur tirta dan proses-prosesnya, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali, tentu hasilnya akan semakin meningkat begitu. Dan saya juga eh, ingin sekali membantu teman-teman saya di sekeliling bahwa proses coaching ini sebenarnya bisa dilakukan oleh sesama rekan sejawat gitu, tidak hanya dari kepala sekolah ke bawahan begitu. Tapi sesama rekan kita sama-sama melakukan proses coaching ini sehingga permasalahan yang ada tuh kita tidak pendam sendiri, tapi kita bisa menemukan solusi bersama-sama. Siap. Terima kasih Bu Nisma. Oke, Sangat sekali nggih. Mungkin mengakhiri hari ini nggih
presentasinya. Nah, saya lihat sudah luar biasa sekali Bu Nisma, sudah memahami kucenya di sana. Oke. Mohon pamit dulu ya Bu ya. Iya, Terima Ibu. kasih. Terima kasih banyak, Bu Eni, atas bimbingannya.